Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Nanang Syaiful Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Norah Fina Ilmia dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, kelas C7C. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya susun bersama rekan saya, Pasadaldis Romadamanik, yang berjudul Pengaruh TikTok sebagai Media Promosi Terhadap Minat Mahasiswa Milih Kos. Sebelum masuk ke isi presentasi, izinkan saya menyampaikan gambaran umum penelitian ini melalui abstrak. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu bagaimana TikTok sekarang banyak digunakan sebagai sumber referensi dalam mencari kos, menggantikan cara-cara konvensional seperti brosur atau informasi dari mulut ke mulut. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu mengukur efektivitas TikTok sebagai media promosi kos, mendeskripsikan tingkat minat mahasiswa rantau, dan juga menguji ada tidaknya pengaruh signifikan antara keduanya. Kemudian metode yang digunakan adalah kuantitatif survei dengan 37 responden yang dipilih secara purposive sampling. Hasilnya, TikTok terbukti sangat efektif sebagai media promosi dengan persentase 84,56% dan minat mahasiswa berada di kategori tinggi dengan 84,00%. Dari hasil regresi, TikTok memberikan kontribusi sebesar 23,5% terhadap minat mahasiswa dengan nilai signifikansi 0,002 yang artinya pengaruhnya positif dan juga signifikan secara statistik. Kemudian untuk alur presentasinya saya akan membagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutupan, dan akan dilampirkan juga daftar pustaka di akhir slide. Baik, masuk ke bagian yang pertama, yakni latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar cara masyarakat mengakses dan juga menyebarkan informasi, termasuk dalam hal pemasaran. Strategi promosi yang sebelumnya bergantung pada media konvensional sekarang bergeser ke platform digital, salah satunya yaitu media sosial. Di antara berbagai platform yang ada, TikTok mencatat pertumbuhan yang paling pesat. Pada tahun 2021 saja, TikTok telah di-download atau diunduh sebanyak 656 juta kali di seluruh dunia, melebihi Instagram maupun Facebook. Di Indonesia sendiri, TikTok telah menjadi bagian dari keseharian generasi muda termasuk mahasiswa. Nah, yang menarik, mahasiswa rantau yang sedang mencari kos pun mulai aktif memanfaatkan TikTok sebagai sumber informasi. Mereka cenderung lebih percaya pada konten video langsung dibandingkan dengan foto atau iklan konvensional. Namun sayangnya, di sisi lain, belum ada kajian yang secara spesifik menghubungkan penggunaan TikTok sebagai media promosi dengan minat mahasiswa dalam milih kos. Kesenjangan inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, saya dan juga rekan saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan keterkaitan indikator dalam membentuk efektivitas penggunaan TikTok sebagai media promosi kos? Yang kedua, bagaimana pengaruh karakteristik psikologis terhadap tingkat minat mahasiswa rantau di Kota Malang dalam memilih tempat kos? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan TikTok sebagai media promosi terhadap minat mahasiswa rantau di Kota Malang dalam memilih kos? Ketiga rumusan masalah tersebut sekaligus menjadi tujuan penelitian kami. Yang pertama yaitu menjelaskan efektivitas penggunaan TikTok sebagai media promosi tempat kos. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat minat mahasiswa rantau di Kota Malang dalam memilih tempat kos. Yang terakhir, menjelaskan besarnya pengaruh penggunaan TikTok sebagai media promosi terhadap minat mahasiswa. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari 2 sisi, yakni secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian di bidang pemasaran digital dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di sektor jasa properti mikro seperti usaha kos.
Selain itu, secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemilik kos dalam merancang strategi promosi digital yang lebih terarah, sekaligus memberikan gambaran kepada mahasiswa rantau tentang cara mencari informasi kos secara efisien melalui platform digital. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka terdapat 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Suparwo et al. Pada tahun 2023 berjudul Strategi Pemasaran Online Berbasis Aplikasi pada Kos di Pasundan, Bandung. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pemilik kos yang aktif berpromosi Instagram dan TikTok mengalami peningkatan signifikan. Bahkan kamar mereka berhasil terisi penuh setelah promosi berjalan. Penelitian kedua oleh Wiryawan et al. 2025 yang berjudul #FYP untuk UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif pada satu mitra kos di Bandung dengan hasil yang sangat konkret, yaitu 394 followers atau pengikut baru, 400.000 tayangan, dan juga 4 kamar kosong yang berhasil tersewa, dan juga tambahan pemasukan lebih dari 4 juta rupiah yang semuanya bersumber dari TikTok. Selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu oleh Sosyanika et al. Di tahun 2026 berfokus pada peningkatan daya saing usaha kos di kawasan Ciwaruga, Bandung Barat. Salah satu konten TikTok yang dibuat berhasil meraih lebih dari 4.000 tayangan yang hanya dalam 2 hari dan mulai mendatangkan penghuni baru dari jalur digital. Namun apabila kita cermati dari ketiga penelitian tersebut, ada satu pola yang terlihat jelas yang semuanya berfokus dari sisi pemilik kos. Bagaimana membangun akun, membangun konten, dan juga meningkatkan jumlah penghuni. Sedangkan belum ada penelitian yang secara kuantitatif mengukur pengaruh TikTok terhadap minat mahasiswa sebagai calon penghuni. Disinilah letak gaps research-nya, dan juga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Baik, selanjutnya penelitian ini berpijak pada 6 landasan teori. Yang pertama yaitu media sosial. Menurut Zordi et al. 2026, media sosial merupakan ruang publik digital yang bersifat real time, interaktif, dan juga partisipatif. TikTok termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, pemasaran digital dari Satria et al. 2025 mendefinisikannya sebagai kegiatan memasarkan produk atau jasa melalui platform digital yang didukung analitik data, sehingga jauh lebih efisien dibanding pemasaran tradisional. Yang ketiga yaitu teori pengaruh sosial dari Bella 2026 menjelaskan bagaimana komentar, like, dan juga tren di media sosial dapat mempengaruhi keputusan pengguna lain. Yang keempat yaitu perilaku konsumen dari Suryadi 2026 menyatakan bahwa keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh stimulus eksternal, termasuk iklan dan juga tren di media sosial. Yang kelima yaitu teori minat dari Andriani 2026 mendefinisikan minat sebagai motivasi awal yang mendorong seseorang untuk mengeksplorasi suatu objek lebih jauh akibat adanya stimulus dari lingkungan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu teori keputusan pembelian dari Harahap 2026 yang menjelaskan proses konsumen dalam memilih produk atau jasa setelah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk informasi dari promosi digital. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel X yaitu promosi TikTok dan juga variabel Y yaitu minat mahasiswa. Sampel yang kami ambil berjumlah 37 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan 4 kriteria. Yang pertama yaitu mahasiswa aktif, berstatus perantau, pengguna aktif TikTok, dan juga pernah terpapar konten promosi kos di platform tersebut. Dan data tersebut dikumpulkan melalui Google Form yang menggunakan skala Likert 5 poin dengan total 10 butir pertanyaan yang terdiri dari 5 pertanyaan yang mencakup variabel X dan 5 lainnya mencakup pertanyaan untuk variabel Y. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS versi 23 melalui 4 tahapan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk, dan juga regresi linear sederhana yang dilengkapi dengan uji T.
Selanjutnya untuk definisi operasionalnya. Nah, kami menggunakan variabel X-nya sendiri itu diukur melalui 3 indikator, yaitu daya tarik visual yang mencakup kualitas video dan juga kejelasan audio, transparansi informasi, fasilitas kos yang disampaikan oleh kreator konten, dan juga meningkatkan serta tingkat interaksi sosial melalui kolom komentar. Sementara untuk variabelnya sendiri diukur berdasarkan tahapan psikologis mahasiswa, mulai dari rasa tertarik saat menonton konten, keinginan mencari informasi lebih lanjut, dan juga berencana melakukan survei atau menghubungi pemilik kos secara langsung. Lanjut kepada pembahasan, hasil dan juga pembahasan. Terdapat 3 hasil yang masing-masing menjawab satu rumusan masalah. Hasil yang pertama yaitu menjawab rumusan masalah yang pertama, seberapa efektif TikTok sebagai media promosi kos. Nah, berdasarkan analisis statistik deskriptif pada tabel yang nantinya akan terlampir di slide berikutnya, variabel X memperoleh nilai mayan sebesar 21,14 dari skor maksimal 25 atau setara dengan 84,56%. Angka ini menempatkan TikTok dalam kategori sangat efektif sebagai media promosi kos. Apabila ditelusuri lebih lanjut per indikator dari sisi daya tarik visual, para responden mengaku bahwa video room tour yang berkualitas dan juga audio yang jernih sangat membantu mereka memverifikasi kondisi fisik kos tanpa harus datang langsung. Nah, hal ini sesuai dengan sifat media sosial menurut Zordi et al. 2026 yang mampu menyebarkan informasi secara visual dan juga real time. Namun dari sisi transparansi informasi, kreator konten dinilai menyampaikan fasilitas kos secara jujur, mulai dari ukuran kamar mandi dalam, hingga aksesibilitas. Transparansi ini mengurangi asimetri informasi dan juga memicu tumbuhnya minat awal. Sedangkan dari sisi interaksi sosial, kolom komentar di TikTok berfungsi sebagai ruang testimoni, tempat mahasiswa saling merekomendasikan dan juga membangun validasi sosial, sejalan dengan teori pengaruh sosial dari Bella 2026. Lanjut kepada hasil dan pembahasan yang kedua, menjawab rumusan masalah yang 2. Bagaimana tingkat minat mahasiswa rantau dalam memilih kos? Nah, dari tabel yang sama nantinya akan dilampirkan di slide berikutnya, variabelnya memperoleh nilai mayan 21,00 atau 84,00% yang dimana masuk ke dalam kategori tinggi. Pada responden menyatakan lebih tertarik pada kos yang menampilkan video kondisi kamar secara langsung dibandingkan yang hanya menggunakan foto atau teks. Konten berupa room tour, informasi fasilitas, suasana lingkungan, dan juga jarak menuju kampus menjadi faktor penarik yang paling dominan. Nah, yang cukup signifikan ini setelah menonton konten tersebut, banyak responden yang terdorong untuk membuka profile account, membaca komentar pengguna lain, dan bahkan menghubungi pemilik kos secara langsung. Ini mencerminkan teori minat dari Andriani 2026 bahwa minat adalah motivasi awal yang mendorong eksplorasi dan tindakan nyata. Interaksi sosial di TikTok juga berperan besar. Semakin banyak respon positif pada suatu konten dan juga semakin tinggi tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap kos yang dipromosikan. Hal ini mendukung teori perilaku konsumen Suryadi 2026 dan juga teori media sosial Zordi et al. Di 2026. Dan berikut terlampir hasil uji deskriptif yang diolah menggunakan SPSS. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan yang ketiga, menjawab rumusan masalah ketiga. Seberapa besar pengaruh TikTok terhadap minat mahasiswa? Dari hasil regresi linear sederhana yang dapat dilihat pada tabel yang nantinya akan dilampirkan pada slide berikutnya, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 10,691 plus 0,488X, yang artinya setiap peningkatan satu satuan pada promosi TikTok akan diikuti peningkatan minat mahasiswa sebesar 0,488 poin, menunjukkan hubungan yang searah dan juga positif. Nah, nilai korelasi R sama dengan 0,484 menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara promosi TikTok dan juga minat mahasiswa. Nilai determinasinya sendiri di R kuadrat sama dengan 0,5
235, yang artinya TikTok berkontribusi sebesar 23,5% terhadap minat mahasiswa dalam memilih kos. Sisanya di 76,5% dipengaruhi faktor lain di luar model ini seperti harga sewa, fasilitas fisik, jarak ke kampus, dan juga kondisi lingkungan sekitar. Dan yang paling penting dari hasil uji T diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil dari taraf nyatanya di 0,05, sehingga H1 diterima. TikTok sebagai media promosi terbukti berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat mahasiswa rantau di Kota Malang dalam memilih kos. Selanjutnya, terlampir hasil analisis regresi dan uji T. Terdapat tabel model summary, ANOVA dan juga coefficients yang diolah menggunakan SPSS. Masuk ke dalam bab kesimpulan. Berdasarkan hasil dan juga pembahasan yang telah dipaparkan, saya dan rekan saya menarik 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yaitu TikTok sebagai media promosi kos tergolong sangat efektif dengan nilai MEAN 21,14 atau 84,56%. Ketika indikatornya, daya tarik visual, transparansi informasi, dan juga interaksi sosial secara kumulatif berhasil menarik perhatian mahasiswa rantau di Kota Malang. Kesimpulan yang kedua, yaitu tingkat minat mahasiswa rantau dalam milih kos berada pada kategori tinggi dengan MEAN 21,00 atau 84,0%. Konten visual TikTok terbukti mampu memicu ketertarikan awal yang kemudian mendorong mahasiswa mulai dari menelusuri profil hingga menghubungi pemilik kos secara langsung. Kesimpulan yang ketiga, yaitu TikTok terbukti berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat mahasiswa, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,002 yang dimana kurang dari 0,05, dan nilai korelasi R sama dengan 0,484 dan kontribusi sebesar 23,5% berdasarkan R kuadrat 0,235. Oke, selanjutnya, mengingat sejumlah keterbatasan dalam penelitian kami, ada beberapa saran yang ingin saya dan juga rekan saya sampaikan untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, yaitu perbesar ukuran sampel menjadi lebih dari 37 responden, mungkin bisa di 50 sampai 100 responden dengan sebaran yang lebih luas lagi untuk mengatasi keterbatasan normalitas data yang muncul akibat ukuran sampel yang kecil. Lalu yang kedua, yaitu menambahkan variabel-variabel independen lain yang berpotensi menyumbang 76,5% sisa pengaruh dalam penelitian ini, seperti harga sewa, kelengkapan fasilitas fisik, dan juga lokasi strategis menuju kampus. Lalu yang ketiga, yaitu mempertimbangkan penggunaan metode campuran, yaitu kombinasi kuantitatif dan juga kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam. Dan juga selain itu, efektivitas TikTok bisa dibandingkan dengan platform lain seperti Instagram atau YouTube Shorts sebagai media promosi kos. Dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari sumber buku, jurnal nasional, hingga hasil pengabdian masyarakat yang relevan. Baik, demikian presentasi dari saya, Norofna Ilnia. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pemasaran digital, khususnya di sektor usaha kos mahasiswa. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam laporan artikel ini, serta kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.